uhayyukum bitahiyyatil Islam tahiyatan la salamah illa fil Islam tahiyatan salamatan abadah salamatan fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya lemes banget ya. Padahal baru masih pagi kita. Kita ulangin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemasis An-Nur ingin mengikuti lomba. Di jalan ketemu Pak Damang. Bertemu lagi dengan saya Vela. Kumaha Damang. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat dai dan daiyah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dai, sekarang kita lihat di mana pemuda tidak lagi memakai hati nuraninya, di mana jempol lebih diutamakan daripada hati sesama manusia. Manusia tidak hanya memikirkan pikirannya, tidak hanya mengikuti isi hatinya, tetapi pemuda sekarang banyak sekali yang menyakiti hati-hati sesama manusia. Sahabat dai yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kata Allah, pemuda-pemuda yang beriman, pemuda-pemuda yang bertakwa, maka itulah pemuda yang Allah berikan petunjuk. Sahabat dai, di zaman sekarang kita lihat digital bukan dipakai untuk yang kemaslahatan, tetapi digital dibuat untuk kebatilan. Lihatlah sekarang pemuda Indonesia sibuk dengan kebatilan, tetapi susah untuk merubah peradaban. Sahabat dai, kita berkaca dari kisah Rasulullah ketika Rasulullah berjalan untuk perjalanan ke Taif, yang dimana di sana Rasulullah membawa kelembutan, Rasulullah membawa doa, tetapi apa yang beliau dapatkan? Beliau dihina, dicaci, dimaki, bahkan dilemparkan dengan batu sampai darah mengalir di sendal beliau. Lalu Jibril ketika itu berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku mengangkat gunung itu dan kuhantamkan kepada penduduk Taif yang zalim itu. Tetapi, wahai sahabat dai, jika kita di posisi Rasulullah, mungkin kita akan berkata, ya, angkat saja gunung itu, hancurkan mereka, hancurkan semuanya. Tetapi Rasulullah, dia berkata dengan lembut, dia berkata dengan cinta yang menyayat hati. Jangan hancurkan mereka. Aku berharap di tulang sulbi mereka ada generasi yang menyembah Allah. Itulah sahabat dai. Dakwah bukan perihal kita teriak di mimbar. Dakwah bukan perihal kita memaki orang. Dakwah bukan perihal kita menghakimi orang. Tetapi dakwah tanggung jawab kita. Bagaimana cara kita merangkul, bukan memukul. Kita mengajak, bukan mengejek. Dan kita memaafkan tanpa ada rasa dendam. Kita mencintai walaupun kita disakiti. Maka dari itu sahabat dai, jadilah pemuda untuk mengubah zaman.
bukan malah menciptakan kebatilan. Karena apa? Kita berada di akhir zaman. Dunia ini, umat ini ada di tangan kita, ada di tangan pemuda, bukan di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sahabat dai, mungkin sekarang kita lihat banyak sekali orang yang bisa mencaci maki, tapi tidak sedikit orang yang tidak bisa memberikan solusi. Maka dari itu sahabat dai, mari kita sekarang satukan tangan kita, pegang pundak kita, dan kita berjanji kepada Allah bahwa apa? Tanggung jawab dai, tanggung jawab kita sebagai pemuda, tanggung jawab kita sebagai pendakwah adalah merubah peradaban menjadi masyarakat, menjadi pemuda yang bermanfaat di masa depan. Bukan hanya perihal dunia, tetapi merubah peradaban dunia dan juga di akhirat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalam.